halo bagaimana kabar kamu? 你好吗？ Nih kita beli loh. Bye bye. Nggak kaleng-kaleng sih, ini sweetnya bagus banget. Dan aku langsung bilang, sorry, I cannot speak Mandarin. Saya nih ya, nggak beli apa-apa. Good morning dari you. Sekarang kita lagi ada di distrik 2 dan keliling-keliling cari barang, tapi jalan belum seberapa, tapi udah capek duluan sih. Kayaknya kita mau pergi cari electric scooter. Kalau misalnya harganya cocok, kayaknya kita bakal beli dan baru lebih enjoy untuk keliling-keliling. Soalnya di distrik ini banyak banget barang yang mau kita lihat, walaupun belum tentu untuk dibeli sih. Seperti yang kalian bisa lihat di sini tuh banyak hardware tools dan juga ada yang jual lampu. Segala jenis lampu semuanya ada di sini, sampai bingung mau beli yang mana. Dan setiap toko kayaknya ada jual ribuan produk dan juga segala jenis. Kayak ini lampu biasanya dari kecil sampai besar semuanya mereka ada jual. Kayaknya kalau mau kemari lebih bagus pakai electric vehicle. Jadi nggak usah jalan capek-capek, soalnya bakalan banyak banget sih barangnya di sini. Dan di sini juga terbagi dari beberapa distrik dan juga setiap lantai barangnya itu beda dan setiap jalan itu barangnya bisa beda. Tapi di sini gampang sih, kayak di sini kan ada Street 7, terus ada setiap tokonya tuh ada nomor berapa. Jadi kalau misalnya kalian foto, kalian pasti udah bisa tahu itu lokasinya di distrik berapa, terus lantai berapa dan juga tokonya nomor berapa. Jadi itu lebih kayak alamat sih di sini. Benarnya kita traveling ber-12, tapi karena kita ke U Market ini, jadi kita rata-rata pisah semua dan kita nggak ketemu sejak pagi tadi. Jadi ini gue masih sama Desi dan coba mau ketemu sama Vincent dan juga Vivi. Tapi dari tadi kita jalan juga masih nggak ketemu sih teman-teman yang lain, saking besarnya tempat ini. Ini nih. Oke. Halo. Yuk, kita sama. Bapak ini sekarang ya ketemu. Tadi di mana? Liantong. Oh, pantesan. Desi udah kecapean, terus dia pinjem air wheel-nya Vivi. Wih. Habis ini pasti minta beli satu dia, Vi. Ini baut dari kecil-kecil begini sampai sebesar ini mereka juga ada jual. Ini besar banget sih, biasa mereka pakai untuk construction gitu. Nah, ini ada air wheel di bawah sini. Nah, kalian lihat ini semuanya gunting kuku dalam segala jenis bentuk dan desain. Ini baru depannya doang pun udah sebanyak ini. Di dalam ada bentuk dan desain yang aneh-aneh lagi. Satu toko jualnya itu sangat spesifik produknya. Jadi kalau misalnya satu toko jualnya pompa, ya semuanya jual pompa. Dan barang-barang yang nggak terpikirkan itu mereka ada jual di sini. Kayak misalnya jual gunting kuku, dia cuma jual satu produk aja, dia nggak campur-campur. Jadi satu toko itu cuma jual gunting kuku doang gitu, selengkap dan sebanyak itu. Bayangin aja satu toko, satu dinding, semuanya yang digantung itu cuma gunting kuku. Iu ini memang udah terkenal banget sih. Kalau misalnya kalian mau bikin bisnis, beli barangnya itu dari sini. Dan kita sebenarnya nggak nyari barang yang spesifik, cuma mau lihat-lihat, mana tahu ada barang yang bisa menarik perhatian. Tapi kalau misalnya kalian kemari bisa ngomong bahasa Mandarin, kayaknya bakal lebih enak buat nego. Karena di sini kuantitinya juga lumayan. Kalau beli satu itu mahal banget. Tapi kalau misalnya bisa beli 100 atau 1000 itu bakalan bisa lebih murah banget sih. Jadi harus pinter-pinter nawar dan beli kuantiti yang banyak. Nah, ini tokonya jual flashlight, lampu. Dan lampu sini gila-gila sih. Ada yang kecil sampai bisa terang satu kabupaten juga ada. Biasa aku lihat di TikTok gitu sih. Ini tuh tahan banget, bisa dibawa ke gunung dan kadang ada lasernya juga. Setelah kesini aku merasa memang nggak heran sih kalau apa-apa itu barangnya semua made in China. Karena memang di sini semuanya selengkap itu. Bahkan orang yang dari India atau dari Arab itu mereka banyak datang ke sini untuk sourcing produk. Dan mereka bisa beli aneh-aneh dari kayak tumbuhan sampai dengan hardware tools itu semuanya dibeli sama mereka untuk dijual ke negara mereka. Language is not a barrier. Jadi mereka yang nggak bisa ngomong Mandarin juga biasanya mereka bawa translator sih. Ini kita udah dapet toko yang jual air wheels. Banyak banget nih, kita tinggal pilih aja mau yang mana. Dan sekarang kita lagi nanya harganya berapa. Yang tipe ini
dia bisa pakai aplikasi dari HP, terus dari HP pencet 开几个小时， bisa jalan sendiri dia. 35公里，都是一样 Ini 的， untung 就是说 dibantuin sama 你一次 Acel 抽麻 translatein 可以 ngomong 开 untuk 35公里，50 untuk 公斤 nego. 重的了。 Soalnya aku sama Desi sama sekali nggak bisa ngomong Mandarin. Setelah bantuan dari Acel, kita dapat harga yang oke dan juga minta yang baterainya langsung full, jadi bisa langsung dipakai. Dan ini kayaknya memang spesialis jual Airwheel deh. Soalnya barangnya banyak banget. Ini udah diambilin barangnya. Langsung dari box yang baru. Ye, harganya lebih murah sih beli dari sini daripada kalau misalnya beli di Indonesia. Ye, ini dia barangnya baru. Cek battery. 电池，对吗？电池呢，你这个哦full就 ah. 走1 2 10伏就煮的。 Oke, Oke. oke. Baterainya udah 4 itu. Oke. Cara pakainya nih. 这个总电源这里启动， Oh, 在这里 oke. Oh, oke. Jadi ininya keluar dulu. 在这里。那这里 USB. USB 充电， Oh, 充 oke. 手机。 Oke, oke. Ini Cek bisa ya? untuk cas baterai. 这个如果 Dan 太 ini 松 bisa 了，这 naikin. 里选紧一点。 Oke, ini untuk kuncinya ya. 这 Oke, ini bagus. Oke. Udah, coba dites. Yeay. Yeay. 太快了。 Hei. Gimana rasanya? Enak? Oke, Oke ya.谢谢你ya. 再见再见。 Bye bye. Ayo, 再见. Ye, akhirnya kita udah beli ini satu. Ye, kita beli satu karena Alipay kita cuma cukup satu. Jadi kita kalau misalnya isi Alipay lagi, kita baru balik lagi, baru bakalan beli 2 biji. Tapi ini kita beli satu untuk texting dulu. Setelah Desi keliling-keliling, dan sekarang kita balik untuk beli lagi. Karena rupanya seseru itu, dan tadi bosnya juga bilang, aku udah bilang lu beli 2, jangan beli satu. Jadi kita memang beneran balik lagi dan beli 2 biji. Jadi sehingga kita berdua bisa keliling-keliling pakai ini. Aku beli warnanya yang sama, ini hitam juga. Karena kalau misalnya yang silver dia bisa mudah baret kayak gini sih. Nah ini dia buka lagi yang baru. Dan juga dia ada aplikasi mobile-nya. Ini bisa connect ke HP. Dan dari HP dia bisa ada remote-nya dan jalan sendiri. Dan ini juga kopernya bisa dikasih kode, ada kuncinya juga, jadi bisa safety. Beli ini juga dapat pads-nya untuk duduk, jadi di pantat itu nggak sakit, dia bakalan masuk ke sini nanti. Sebenarnya karet biasa sih, kayak sendal gitu sih, jadi supaya duduk pantatnya nggak sakit aja. Oke. Sekarang kita punya 2. Ini gara-gara siapa? Gara-gara Ricky karena capek. Enggak ya, Desi dari tadi yang paling sering ngeluh. Jadi awalnya mau beli satu aja, tapi sekarang ternyata kita beli 2. Akhirnya kita berdua naik Airwheel, totally worth it banget sih dari tadi jalan, dan harganya memang nggak gitu murah, tapi kalau beli di sini pasti lebih murah daripada beli di Indonesia. Dan ini bisa ke airport, tergantung airportnya sih. Kalau misalnya memang ada yang meribetkan, mereka pasti nggak kasih lewat dan baterainya harus dicabut. Tapi kalau ada airport yang memperbolehkan, tergantung maskapai juga ya, jadi tergantung banyak hal. Ini tuh bisa dimasukin ke kabin. Nah, kebetulan kemarin Vincent sama Vivi nggak bisa masuk ke kabin, jadi makanya mesti diangkat. Hopefully kita udah beli ini, airport dari China ke Indonesia mungkin aja. Pengennya sih bisa untuk masuk ke hand carry ya. Dan ini juga ada space-nya, jadi bukan hanya alat transportasi sih, tapi juga bisa simpen barang di sini. Kebetulan tadi yang jual juga orangnya ramah dan baik banget, jadi dia sabar walaupun kita nggak bisa ngomong Mandarin, tapi dia tetap mau peduli sih. Biasanya kalau yang nggak ramah itu dia langsung males gitu ngeladeninnya. Tapi untung karena dia ramah jadinya kita beli 2. Di sini juga ada pijakan kakinya, jadi kita bisa taruh kaki. Ini kalau pencet yang bagian kanan ini gas, dan ini untuk berhenti. Kalau misalnya dua-dua dipencet, ini bisa mundur. Kita kalau turun pencet dua-duanya, jadi dia biar agak lambat sih. Yeay.
Awalnya cuma mau beli satu doang sih, tapi kalau misalnya satu jalan dan satu lagi naik Airwheel rasanya nggak afdol gitu. Jadi makanya balik lagi dan beli dua-dua. Terutama kalau di China semuanya kan kita rata-rata jalan kaki dan tempatnya itu besar, makanya ya mau nggak mau beli ini sih. Padahal awalnya aku pengen beli skuter tapi takut nggak bisa dibawa pulang. Jadi makanya kata Desi kita beli ini aja. Jadi langsung beli dua. Dan masih banyak orang yang lihat kita surprise gitu. Kayaknya di sini pun masih barang yang baru bagi mereka gitu. Oke, nah ini airwheelnya bisa lewat situ. Bahkan di sini kalau ada penutupnya, airwheelnya tetap bisa masuk. Feelingnya lebih cepat daripada jalan kaki. Jadi mau kemana-mana lebih satsit-set. Berapa watt? 多少瓦？ 1600 watt. 1600 watt. 1600 瓦。 这个是什么？ 翻译机。 Oh, ini barangnya keren banget. Ini translator suara bisa dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Mandarin secara live. Jadi kita ngobrol bisa langsung ditranslate di sini sih. 其他两者有什么区别？ 这两款的系统是差不多的，但是这个多了一个插卡功能。 Ini serupa, tetapi yang ini memiliki fungsi kartu tambahan. Kartu tambahan seperti apa? 什么样的补充卡？电话卡， Oh, Tianhua, 它 Tianhua. 这里多了一个插卡的功能之类的。 Oh, ini 它 Tianhua 可以吗？可以啊。Oh, 可以啊。Oke, jadi tadi pas Desi lagi nanya barang ke penjualnya, mereka itu nggak paham kan Desi ngomong apa. Terus mereka keluarin satu device, dan aku lihat ternyata device-nya keren banget, yaitu barangnya ini. Dia kayak HP, kayak handphone gitu. Ternyata ini tuh translator dan bisa ditranslate secara offline. Itu yang bikin aku amazed. Baterainya daya tahannya kayak HP, dia bilang. Jadi sekali cas bisa dipakai kemana aja dan bisa translate ke beberapa bahasa. Jadi ini tuh powerful banget. Makanya aku langsung nanya sama dia, ini tuh beli barangnya di mana. Ternyata di toko itu dia juga ada jual, dan langsung aku beli satu. Ini bisa dipencet, terus di swipe up, dan aku bisa langsung translate. Pencet yang biru ini, aku translate, halo bagaimana kabar kamu? 你好的房间，你好吗？ Oh, nah ini barangnya langsung auto translate, dan bahkan ini nggak pakai kartu, nggak pakai internet, nggak pakai apa-apa. Ini bisa offline translation, kalau kamu bisa lihat. Nah, ini tulisannya offline translation. Amazing banget. Jadi kita kemana-mana walaupun nggak bisa bahasa Mandarin, karena ada alat ini kita bisa jadi beli barang, bisa pergi kemana aja dan bisa nanya. Jujur aku di sini dari sama sekali nggak tahu mau beli apa, dapat airwheel dan juga alat translator ini rasanya jadi kayak happy banget. Soalnya barang-barang aneh kayak gini sangat jarang ditemukan di tempat kita. Ini bahkan yang translation ini aku kira butuh internet. Kalau butuh internet aku sih nggak perlu beli karena kan kita punya Google Translate. Tapi ternyata dia offline translation dan banyak banget bahasanya, bukan hanya Chinese to Indonesia, tapi juga bisa ke seluruh dunia bahasanya. Jadi airwheel ini juga nggak hanya dipakai di indoor, tapi juga bisa dipakai di outdoor. Seperti yang kalian lihat, ini jalanannya aspal. Dan karena bannya besar, jadi getarannya juga nggak terlalu terasa. Woohoo! I'm so happy guys. Dan aku lihat beberapa orang juga notice ini masih jadi hal yang baru sih. Padahal mereka udah fully electric. Ada sih beberapa mobilnya yang hybrid, tapi yang kayak suitcase tapi ada motornya ini kayaknya nggak banyak deh. Memang kecepatannya nggak kenceng banget, tapi udah pasti cukup untuk kita jalan kemana-mana sih. Dari tadi kita pakai baterainya masih full, which is amazing, gila banget sih, sumpah. Apalagi di China semua jalannya itu rata dan nggak banyak lubang, makanya kalau kita di outdoor pakai ini juga hampir nggak ada kendala sama sekali sih. Kita pakai ini jalan-jalan sampai lupa kalau misalnya hotel kita di belakang dan kita udah lewat 300 meter
Jadi kita mesti balik lagi gara-gara keasikan naik ini. Jadinya nggak capek dan juga super fun. Dan sekarang kita mau balik ke hotel karena hotel kita di seberang sana. Ayo kita nyebrang jalan. Akhirnya kita udah sampai hotel dan ini dia hotel tempat tinggal kita, Yiwu Bailand. Setelah sampai di hotel, nggak sampai di situ aja dong, makanya sampai ke dalam lobi hotel dan di depan lift. Langsung masuk lift dan pakai sampai depan kamar. Oke, kita lantai 5. Hotel kita paling ujung sih di sini. Sampai kamar 533. Nih beneran nih. Sampai ke sini nih, berdua kita. Oke, mari kita balik ke hotel. Nah, ini dia penampakan hotelnya. Udah selesai dibersihkan sih, tapi bajunya Desi masih ditaruh di sana. Welcome, welcome. Welcome home. Bener-bener sampai depan kamar dah. Gimana feelingnya? Worth it nggak beli ini? Worth it banget sih. Jadi buat yang mau jalan-jalan, aku rekomen beli ini, bener-bener super worth it. Bisa dibawa ke airport lagi ya? Jadi bukan cuma di China, kalian kalau misalnya mau jalan-jalan ke Eropa, menurut aku ini pasti lebih friendly sih. Soalnya mereka pasti ada jalannya untuk jalan kaki sama sepeda itu kan. Pedestrian. Pedestrian, jadi lebih worth it kayak ini. Dari tadi kita jalan kurang lebih berapa ya jaraknya? Sekitaran 1 jam gitu. Dan baterainya masih sisa 2. Dan kita beli loh. Akhirnya kita beli 2. Dari tadi di Trade Center terus ke sini, ini sisa baterainya nih, kita lihat ya. Lumayan sih, Nah, banyak. sisa 50% kayaknya ya. Ini hidupnya 2 dari 4. Ini harusnya 4 sih. Tapi dari tadi kita nggak jalan kaki loh, nah ini. Good morning guys. So this is day 2 dan aku gabungin vlognya di hari kemarin sama hari ini dijadiin satu vlog. Dan sekarang kita lagi mau balik ke distrik 2. Pagi ini kita enggak naik koper. Tapi kita kesana naik taksi supaya baterai kopernya itu lebih hemat. Jadi kita pakainya di indoor di dalam dan range-nya itu bisa lebih jauh. Dan taksi di sini kerennya mereka nggak buka AC, tapi karena cuaca di luarnya itu dingin, jadi mereka cuma buka kaca aja. Nih, jadi kaca mobilnya semua dibuka dan di luar itu nggak ada yang minta-minta uang. Jadi aman dan kriminalitasnya juga nggak tinggi. Jadi itu pengalaman kita pertama kali naik taksi dan aku baru aja download aplikasinya, nggak tahu gimana cara bacanya, nggak tahu gimana cara bayarnya, tapi akhirnya survive juga. Dan totally bener-bener kita 99% tuh nggak bisa bahasa Mandarin, cuma bisa ni hao doang. Jadi sebenarnya apa yang dibilang kita juga nggak paham sih. Cuman karena semuanya itu jelas di aplikasinya dan paymentnya juga ada di Alipay. Awalnya aku kira mau scan lagi, tapi ternyata nggak usah scan. Jadi kita turun dulu, nanti pas turun baru aplikasi Didi-nya kita pakai Didi taksi. Sebelum turun bisa di payment dulu atau setelah turun mau di payment juga bisa. Jadi tadi pas aku mau scan dia bilang nggak usah, langsung turun aja. Harganya juga nggak mahal, dari hotel kita kurang lebih 18.000 sampai 20.000 aja.看可以打开，可以对吧？ Yeah. 也可以收起来的，对吧？坐飞机的时候可以带走的是吧？我不是中文人。Can take it by flight, right? This one is for gas. Gas. Yes. You go. Okay. This one is for brake. When you go to airport, you can take Yeah, sure. by hand. Yeah. Yeah. Oh, very heavy. Yeah, it's almost 10 kilo. Oh, 10 kilo. Yeah. Normal is 8 hand is 8 kilo. Yeah, this one is also can
Inside the camera. collapse. Something. You see? Oh, okay. Yeah. But a little heavy. What? A little heavy. Yeah, a little heavy. Yeah. 10 kilo for F plan. Airport, yeah. Yeah, over. 飞机. Yeah, Ah. always 8 kilogram. 8 kilo. But then- Yeah, correct. But this one, very nice. Only a little heavy. Yeah. We can go around with this. Yeah. 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 We just bought two in the District 1. Yeah, yeah. Go this. Okay, sure. This good. Yeah. Okay. Okay, thank Bye-bye. you. Bye-bye. Thank Ya. you. Orang yang itu ngomong Inggrisnya bagus banget dan dia tiba-tiba berhentiin kita untuk nanya koper kita. Dia penasaran banget, kita baru aja lewat tadi dan dia langsung terus hey. Dia terus manggil kayak gitu, terus aku tiba-tiba berhenti dan dia bilang dia mau lihat ini kopernya kok bisa jalan kayak gini. Dan bahkan di sini pun kayaknya masih nggak banyak ya yang pakai ini. Padahal jualnya di building yang sama loh. Tapi mungkin memang karena beda distrik, jadi dia nggak tahu. Hai. Berarti barangnya masih baru banget. Karena kita jalan kayak gini pun banyak banget yang lihat. Kalau kalian bisa lihat tadi beberapa orang di video kami juga lagi ngeliatin kami jalan kayak gini. Nah, di sini jual barang-barang army semuanya, loreng-loreng. Lihat nih jaketnya tebal-tebal banget untuk tentara-tentara. Nah, ini kualitasnya memang military grade sih, ini gila. Ada Kevlar juga. Itu nah bootsnya juga. Oh my god nih. Di sini surganya para wanita karena di sini semuanya jual barang-barang beauty, make up, rambut dan apapun tentang kecantikan. Gak bisa beli satuan. Jadi? Cuma bisa cuci mata aja. Yaudahlah gak apa-apa. Soalnya mereka jualnya wholesale Ya, kan. di sini jualnya semua kalau untuk retail kayaknya nggak semua kasih sih, cuma beberapa shop aja kayaknya yang kasih. Cuman kita coba cari aja, mana tahu ada shop yang besar dia kasih retail. Bener-bener dah ini Yiwu Trade Center ini nggak ada ujungnya. Dan cuma di sini kita bisa jual durian dan nggak ada yang ngelarang. Indoor loh ini padahal, tapi boleh jual durian. Dan ini sekarang kita lagi di penghujung. Sekarang kita lagi di penghujung distrik 3, mau masuk ke distrik 4, tapi kayaknya tempatnya agak kosong sih. Kalian lihat kayak mall mati gitu. Karena mungkin produknya di sini nggak terlalu umum ya, jadi orang jarang banget ke sini. Nah, ini cara ngecasnya harus dibuka dulu baterainya. Kapasitas baterainya nggak terlalu besar sih, cuman 1980 mAh. Nah, jadi nggak bisa langsung dicorok di kopernya ya, karena ini dia tempat power ke kopernya tuh melalui sini. Kita udah ngecas nggak sampai 1 jam, dia udah full. Ini 1, 2, 3, 4 barnya udah full. Ini yang merah bukan. Cukup piolang. Mau beli yang ini tapi ukurannya hanya tersisa 43 dan kaki aku tuh 41 warna hitam. Jadi semoga aja ini lebih bagus ya. Ini dia nggak ada stoknya sih di sini, adanya besok. Tapi kita besok belum tentu mau balik lagi. Jadi terakhir beli yang black aja ya? Iya, terakhir belinya Yang black bagus kok untuk jalan-jalan aja sih, oke. 10块，很多的价格，一个给你350一个。哎，对，本来买一个要减8的，就是本来买一个要这个价格。 Akhirnya sepatunya aku udah beli dan langsung aku pakai. Soalnya memang sepatunya enak banget dan nyaman, harganya juga nggak terlalu mahal. Dia kasih aku 350 RMB, which is kurang lebih sekitar 600 ribuan sih. Menurut aku nggak gitu mahal karena di Indonesia beli pun harganya kurang lebih segitu. Jadi makanya aku beli langsung pakai, kotaknya aku nggak bawa pulang. Untung aja bisa beli satuan ya, kalau tadi dia bilang mesti beli 10 pieces kayaknya nggak jadi beli deh. Kita sekarang lagi keliling-keliling di East Building. Kayaknya kan building ini lebih baru sih daripada yang West. Soalnya di sini tuh lampunya masih terang, masih banyak toko yang belum dibuka dan barangnya itu di sini special intelligent device sih. Jadi kayak solar panel, kamera juga ada, blender, electronic product semuanya ternyata banyak lagi sih di sini. Aku kira cuma di building sana aja. Nih di sini ada BMW mobil listrik. Dan ini ada Geomi. Bayangin aja sampai mobil pun dijual di sini. Ini ada merek, rata-rata merek China semua. Setelah 2 hari di sini baru kelihatan sih, ternyata semuanya dijual dan di sini new energy product, which is
Semuanya tentang listrik ada di sini, mulai dari solar panel, mobil listrik, lampu. China juga negara 1000 CCTV. Di sini kayak gila banget, di setiap ujung, di setiap toko, mau besar, mau kecil, mau di gang, mau di jalan besar, semuanya CCTV-nya tuh banyak banget. Aku pernah baca kalau di China itu punya banyak banget CCTV-nya, bahkan satu CCTV itu bisa untuk 2 orang. Bayangin aja, China punya 1,4 miliar penduduk dan mereka punya lebih banyak CCTV lagi daripada itu. Aku lumayan culture shock di China, bukan karena keburukannya, tapi karena banyak hal yang sebenarnya aku pikirkan itu nggak terjadi di sini. Tapi memang tetap toiletnya rada jorok. Tapi di sini itu semuanya lengkap banget, barangnya murah, terus katanya orangnya sering marah-marah, which is enggak juga sih. Atau mungkin hanya di Yiwu doang yang orangnya lumayan ramah, aku belum tahu karena aku belum pernah pergi ke kota yang lainnya ya. Tapi so far so good. Ini udah hari kedua atau hari ketiga dan masih baik-baik aja. Makanannya juga enak, harganya murah, mudah didapatkan, dan orangnya baik sih. Jadi culture shock gue itu lumayan berbeda dengan orang lain. Kalau menurut kalian, yang kalian tahu orang China itu biasanya gimana? Ternyata China nggak sekotor itu guys. Walaupun toiletnya bau, tapi di luarnya, di outdoornya itu bersih banget. Kalian bisa lihat di sini. Semuanya itu tertata rapi, bersih. Dan saking makmurnya di China, mereka taruh eskalator di outdoor kayak gini, kena hujan, kena panas, dan nggak ada atap sama sekali. Nyebrang jalannya rame banget. Di sini electric vehicle seperti kayak koper kita atau juga skuter-skuter gitu, semua dianggap seperti pedestrian sih. Jadi kita bisa lewat di trotoar sama seperti perjalan kaki lainnya. Aku lagi jalan di belakang Ricky, tiba-tiba ada 2 orang ngomong sama aku bagian sini sama bagian sini. Kayak mereka bilang tentang skuternya, dan aku langsung bilang, sorry I cannot speak Mandarin. Padahal mukanya Chinese ya, tapi nggak bisa ngomong Mandarin. Nggak ngerti. Oh cucu, I don't know what you say. Salah satu kekurangan dari kita berdua adalah kita nggak pandai bahasa Mandarin. Makanya aku selalu bilang kalau misalnya kita bisa bahasa ke suatu daerah itu bakalan gampang banget bertransaksi, gampang banget ngobrol, dan juga negosiasi itu gampang banget. Terutama kalau misalnya kita mau bisnis di negara orang lain, itu bakalan so much better. Jadi bagi kalian yang mau belajar bahasa itu nggak ada ruginya sih menurut gua. Walaupun belum pergi ke negara itu, tapi kalau misalnya kalian udah paham bahasanya, anytime kalian punya rezeki bisa jalan-jalan, you can go, dan kalian bisa ngobrol gitu loh. Ini kayaknya ada kecelakaan nih. Kemanapun kita pergi, tetap mall destinasinya. Malam ini kita mau cari makan malam di mall. Kita bakalan lihat mall di China tuh seperti apa. Yiwu ini bukan kota yang besar-besar banget ya kalau di compare dengan kota-kota yang lainnya di China, tapi di sini juga kayak udah lebih dari cukup sih, udah kayak besar banget gitu loh. Di sini mallnya nggak tanggung-tanggung, dan malam hari kita nggak bawa airwheel karena airwheelnya lagi dicas dan dikasih istirahat sehingga kita besok bisa go lagi pakai airwheel. Berapa ribu langkah hari ini? 16.000. 16.000. Capek. Oseng berapa ribu lang? 19.000 sampai ada buktinya lagi. Keliling-keliling Yiwu Trade Center beli apa? Beli mainan. Hah? Nggak beli apa-apa. Namanya cage, katanya enak, jasmine tea. Aku nggak tahu, tapi cewek-cewek di sini semuanya bilang ini viral dan enak ya. Mari kita cobain. Mari kita coba. Mari kita coba. Biasa aja. Baby. Ya. Tisu ya. Oke lah. Ya jasmine tea, tapi ada milknya gitu. Ya wangi jasmine gitu kan. Tea-nya enak dan brandingnya bagus, ya kan?
Tony. Rasanya nggak terlalu manis dan juga nggak pahit. Overall enak lah, boleh dicoba. Aku lagi di official Xiaomi China dan ini TV-nya Xiaomi ukuran 75 inci. Harganya tuh murah banget guys, cuman 10 jutaan doang di sini. Dan ini ada yang 85. Aku deket ya. Aku kasih lihat. Ini harganya murah banget dan udah mini LED 4K 144 Hz. Dan di sini ready semua, banyak banget ukurannya dan harganya itu murah banget. Ini bahkan 10 juta cuman harga 75 inci. Padahal aku cari mobilnya di sini tapi mereka nggak ada displaynya. Tapi aku lihat TV-nya, lihat harganya dan lihat speknya. Bayangin aja 4K 144 Hz. Harganya cuma 10 juta doang. Dan di Indonesia, Xiaomi Indonesia itu nggak bisa buat barang yang sebagus itu. Which is crazy sih. Ini kalau bisa mau pulang aku udah beli 2 dan aku taruh di rumah. Karena kalau Sony mini LED 75 inci itu kayaknya sekitaran 50 juta. Kalian cek aja deh secara online, pasti harganya jauh beda banget. Antara Xiaomi Indonesia dengan Xiaomi China itu produknya totally beda. Yang lebih bagus itu Xiaomi China. Tapi nggak tahu kenapa juga Xiaomi Indonesia nggak bisa buat produk yang sebagus Xiaomi China. Apakah masalah cost ataukah masalah pabriknya, I don't know. Lihat nih di sini Huawei showroomnya bukan hanya jual HP, tapi juga jual mobil di sini. Ini penampakan interiornya kayak gini. Gila, udah mewah, keren banget kayak mobil Eropa. Nah ini leathernya juga nggak kaleng-kaleng sih. Ini suede-nya bagus banget. Jahitannya juga rapi, bawahnya nggak ada apa-apa. Aku buka pintunya. Terus di bawah auto keluar, untuk pijatan kakinya otomatis. Aku tutup dan dia masuk lagi secara otomatis. Gila, teknologi segila itu guys di Tiongkok. Sekarang kita lihat yang bagian belakangnya. Legroomnya luas banget dan juga ada monitor. Ini udah bener-bener mobil kualitas Eropa sih. Bagusnya mobil ini nggak ada suaranya sama sekali dan semuanya solid build quality, bukan plastik murahan. Controller belakangnya juga udah pakai tombol yang kayak gini, elektrik semuanya. Tebak mobil tadi harganya berapa? Setelah kita tanya, harganya 300.000 RMB, atau kalau kita kali 2.200 kurang lebih hampir 700 juta kalau misalnya dirupiahkan ke Indonesia.